Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ittaqi wadiyasira, Allah ing Gusti Allah. Haitsuma kunta, haitsuma ing dalem endi-endi barang kunta kang ana sapa sira. Watbi lan manuta sira, manutake sira as-sayyi'ata ing keburukan, al-hasanata ing kebagusan, tamhu kang nyegah apa hasanah ing sayyi'ah. Wa khaliq lan berakhlaka sira annasa ing manusa bi khuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Ittaqi wadiyasira Allah ing Gusti Allah. Wala tahtakiranna, ilmu mudhari'nya tahtakiru dikasih nun taukid, tahtakiranna. Wala tahtakiranna lan ojo ngremehake temen sira. Syai'an ing sewiji-wiji minal ma'rufi, bayane saking perkara kang ma'ruf. Walau antufriho lan senejan yen to ngrampungake sapa sira mindalwika saking embere sira fi ina'il mustasqi ing dalem wadahe wong kang jaluk minum. Wa antalqa lan yento nemui sapa sira akhaka ing sedulure sira wa wajhuka hale utawi wajahe isira ilaihi maring akhak iku munbasitun jembarake. Wa iyaka lan ngadoya sira wa isbalal izari ing isbale sarung. Wa inna isbalal izari krono satuhune isbal iku minal makhilati saking kesombongan. Wala yuhibburan ora demen ha ing makhilah sapa Allahu Gusti Allah. Wa inimruun
lan senajan utawi wong iku wani imruun lan senajan utawi wong syatama kang mencaci sapa imruun ka ing sira wa ayyara lan mencela sapa imruun ka ing sira bi amrin kelawan perkara laisa kang ora ana apa amr iku fika ing dalem sira wala tu'ayyir mongko aja mencela sira ing imruun. Jangan ribut baik gitu, anak-anak kecil tuh. Bi amrin kelawan perkara huwa kang utawi amr iku fihi ing dalem imruun. Wadak lan ninggalake sirahu ing umruun. Ya kulu hale ono opo wabaluhu perkara baguse imruun iku alaihi ing atase imruun wa ajruhu lan utawi ganjarane imruun iku laka kaduwe sira wala tasubbanna lan ojo mencela temen sira. Sabbun tu mencela ahadan ing wong sewiji ittaqu dia sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa adilu lan bersikap adil sira kabeh baina auladikum ing dalem antarane pira-pira anake sira kabeh. Ittaqu dia sira kabeh firasatal mukmini ing firasate wong kang beriman. Fa innahu krana satuhune mukmin iku yanduru ningali sapa mukmin. Mukmin ningali binurillahi kelawan cahayane Allah. Itaki dia sira dakwatal mazlumi ing doae wong kang den zalim. Itaki dia sira dakwatal mazlumi ing doae wong kang den zalim. Wa innaha krana satuhune dakwah iku laisa ora ono iku bainaha ing dalem antarane dakwah wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah apa hijabun aling-aling. Hadis yang ke-16, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah suatu dosa atau keburukan yang kita kerjakan dengan suatu kebaikan yang akan menutupi dosa tersebut. Maksudnya setiap orang punya dosa. Kalau sudah mengerjakan dosa, kalau bisa cepat-cepat ngelakuin kebaikan, begitu maksudnya. Bukan berarti sengaja berbuat dosa. Dosa nih kita bohong nih. Dosa nih kita buat ingkar janji nih. Ya langsung sedekah kayak sholat sunnah kayak. Kalau dosanya kepada Allah, kalau dosanya kepada manusia nggak bisa. Karena kalau dosanya sama manusia itu berat. Kalau dosa sama Allah mah begini maksudnya.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sama manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau sama Allah, maka suatu dosa bisa ditutupi dengan pahala. Gitu. Tapi kalau manusia nggak bisa, harus minta maaf dulu, harus minta ridho dulu. Jadi kalau bicara berat, paling berat dosa sama Allah apa dosa sama manusia, maka jawabannya dosa sama manusia. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau sama orang itu pakai akhlak yang baik, omongannya dijaga, jangan sampai kasar, jangan sampai suka nyakitin, jangan sampai ngezalimi, jangan sampai ngambil tanahnya. Semua janji-janji kita juga hutang kepada orang tuh. Nanti soleh kita, baik kita, ahli tahajud, maka tidak akan bernilai di mata Allah kalau misalnya dosa kita banyak di depan manusia. Oke, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Wala tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik yang kita kerjakan. Tadi lihat Ibu Suharti, ada rekamannya, masih jualan keliling, jualan ayam goreng keliling. Tahun 1987 pas Abi lahir. Sekarang 2025, sudah punya restoran dan cabangnya di mana-mana. Ya, cabangnya cabang bekas keliling, maksudnya dianya keliling. Lalu keliling masakannya enak, banyak yang pesen. Nah, akhirnya buka warteg kecil-kecilan. Akhirnya wartegnya gede, jadi restoran. Berkembang kan orang. Tergantung keberkahan. Kalau ada keberkahannya berkembang. Kalau nggak ada perkembangan apa, keberkahannya nggak berkembang. Ada yang dulunya hanya tukang sapu, sekarang menjadi miliarder. Nah, Tegal Gubuk itu dulunya pada tukang becak. Sebelum sekarang menjadi kampung kaya, kampung yang rumahnya mewah-mewah itu dulunya para tukang becak. Jadi tukang becak nganter bos-bos Cina dari satu tempat ke tempat yang lain, nganterin pesanan juga. Lama-lama ternyata mereka ngerti siklusnya, mereka ngerti caranya. Akhirnya mereka yang ngerjain, mereka yang dagang, mereka yang jadi bos sekarang. Nah, siklus kehidupan tuh sebenarnya seperti itu anak-anak. Itu namanya realisasi atau realita kehidupan umum. Cuman orang-orang seperti kita tuh orang-orang yang gak suka sama proses, maunya hasil aja genek, gak mau panas, gak mau berat, gak mau keringetan, gak mau capek, gak mau susah. Kita nih begitu, bosan sedikit pergi. Harusnya nggak begitu. Mentalnya orang hebat kan begitu. Jalani proses, kamu nggak akan tahu di hari-hari yang akan datang tuh kamu akan jadi apa, nggak ngerti. Kerjain aja tuh. Dan wala tahtakiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun, sebab kebaikan itu nanti akan dibalas sama Allah. Kebaikan itu akan dibalas sama Allah. Ya, entah itu Hasan pulang pergi dari Mas Aldi pulang pergi dari Matolib sampai kandang setiap hari, dia nggak pernah bisa ngebaca ke depan ada apa tuh, nggak bisa membaca. Kadang-kadang orang yang pesimis, ngapain sih saya pulang pergi toh ayamnya ditaruh di sini. Ya kalau pakai otaknya manusia kita nggak bakal bisa apa-apa. Tapi kalau menggunakan otaknya Allah, bukan otaknya Allah, pertimbangannya Allah mah beda lagi.
banyak orang yang melakukan sesuatu di satu daerah, dia berhasil di daerah yang lain gitu. Capeknya di daerah sini, berhasilnya di daerah lain. Karena keringat yang kita tumpahkan, capek yang kita rasakan, itu akan Allah ganti. Meskipun nggak dari situ gitu loh. Contoh misalnya, andaikan misalnya ada salah satu di antara santri yang bersihin got atau kali yang ada di situ, kali wadas, batu-batunya dirapihin, kan nggak ada yang gaji kan, nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang perhatian. Kamu ngerjain di situ, dibersihin, disapu setiap hari, istiqomah. Yang ada dalam feeling dan benak kita itu nggak bakal diapresiasi sama siapapun, nggak bakal diapresiasi. Akhirnya kita lemah. Ngapain ngerjain itu? Ya kalau pakai otaknya kita, pikirannya kita, nggak bakal diapresiasi. Tapi kalau kita istiqomah saja, itu kali disapu, diberesin, dibenerin, airnya itu dilancarin, sampah-sampah dibuangin, Allah balas kebaikan itu, Allah balas di dunia, bukan di akhirat lagi, di dunia. Apakah dibalasnya lewat jalur situ? Ya belum tentu, bisa jadi di tempat yang lain Allah menjadikanmu menjadi terhormat. Cuman kitanya pakai pikirannya, kalau kita ngebersihin kali yang ada di kali wadas setiap hari begini, nanti saya dapat apa, kan begitu pikirannya tuh. Kalau orang hebat kerjain aja udah, nggak usah mikirin apa-apa, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan keluar keramatnya kan? Akan keluar keramatnya. Entah itu Allah jadikan kamu di rumah setelah pulang dari pesantren, apa tak apa dan sebagainya. Ini bukan masalah di pondok, ya di kali kamu istiqomah gitu. Apalagi di pondok, di kali istiqomah. Persoalannya kamu nungguin sebuah keajaiban, nggak ada yang datang, capek baik. Nah, itu masalahnya. Proses ini masalah. Ya, wala tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan kebaikan, meskipun ya, meskipun walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Meskipun engkau mengguyurkan air di wadahnya orang yang lagi butuh air. Ada tamu butuh air. Ini tamu, ini kita. Ini tamu bisa ngambil air sendiri? Bisa. Dan buat apa kita ngucurin teko ke airnya dia tuh, buat apa? Nggak ada manfaatnya pikiran kita, wong dia punya tangan ya. Tapi pekerjaan sedikit dan pekerjaan kecil ini, kita tuangkan air ke gelas dia, itu manfaatnya banyak dan besar sekali. Jangan pernah mengira tidak ada manfaatnya. Wa antal akhaka wajhuka ilaihi munbasit. Meskipun engkau bertemu dengan teman, lalu wajah kamu sumringah, itu tuh nggak cuma-cuma, anak-anak. Kamu sih masih menjadi orang yang kalau saya ngerjain ini ada manfaatnya enggak, kalau ini enggak, bukan begitu, bukan. Yang penting baik, ya, nyapu-nyapu gitu loh. Yang istiqomah nyapu pondok, apa pondok, nanti keluar keramatnya. Jangan pondok kali aja kali. Bukan punya pondok, punya masyarakat. Kamu kerjain misalnya sampah itu setiap hari, beresin, dibakar, beresin, dibakar. Kamu jadwal setiap jam 5 sore. Setiap jam 5 sore kamu berangkat ke tong sampah itu, dibakarin, diberesin. Besoknya jam 5 sore, besoknya jam 5 sore, besok. Bertahan kamu sampai 3 tahun begitu, nggak ada yang gaji, nggak ada yang muji, bahkan diolok-olok. Dan itu bukan amal-amalannya. Tetap itu pun akan mengeluarkan sebuah karomah, keramat. Jadi karomah itu, keramat itu, keluarnya bukan hanya disebabkan karena istiqomah terhadap ibadah saja, tapi istiqomah ngelakuin sesuatu yang manfaat. Kan bahasanya begitu, al istiqomah khairun min alfi karomah.
Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, ada orang sini nih sakti gara-gara gara-gara suka bertapa setiap jam 3 malam. Di Balong, kan di situ ada Balong dulu. Bertapa tuh begini, duduk jam 3 malam. Sampai jam 4, nggak tahu ngapain, nggak wiridan. Diam aja begini. Nanti pulang jam 4 subuh. Besoknya begitu lagi. Terus lagi begitu. Sampai bertahun-tahun lamanya kalau jam 3 tuh ke situ. Nggak wiridan apa-apa, tapi bisa sakti, nah. Tapi bukan bicara sakti-sakti orang-orang itu ya. Maksudnya gampang firasatan orangnya tuh. Jadi Abah tuh pernah kehilangan uang 4 juta atau 2 juta lupa. Manggil dia tuh. Begitu datang, iku wakaji ning sore kasur. Bisa langsung nebak gitu. Dia didukunin di sini mah, didukunin. Istiqomah dia. Istiqomahnya bukan ke kiai, bukan ke pondok. Ya. Bukan ke kiai, bukan ke pondok. Bukan berupa amal-amalan, cuman duduk setiap hari di tempat yang sama. Duduk setiap hari di tempat yang sama. Makanya orang kalau sholat, misalnya sebuah tempat jangan dirubah-ubah, kita di situ aja. Nah, apalagi ketika jadi santri, santri kamu istiqomah, keluar terpancar nanti. Ngabdinya di pondoknya bener, setiap hari, nggak pernah bosan, sabar, nggak butuh apresiasi. Kalau hanya tong sampah dan hanya bertapa saja mengeluarkan sebuah keramat, apalagi ada wiridannya gitu teman. Ngaji setiap subuh di sini, paham nggak paham dengerin. Jam 9 di Rosa, paham nggak paham ngaji. Ya orang-orang hebat kan gitu. Berbeda kalau orang yang memang mentalnya mental tempe. Ngapain saya ngapalin nggak ada hasilnya, ngapain saya begini nggak ada hasilnya. Oh pengennya hasil lah. Kamu kerjain istiqomah belum? Kalau kerja di perusahaan istiqomah digaji sama karyawan, kamu kerja di tong sampah itu setiap hari, Allah yang gaji. Cuman siklus penggajiannya nih, kompensasinya tidak setiap tanggal 1. Mungkin dirapel sama Allah sekaligus nanti 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Kamu dapat orderan 2 miliar, 5 miliar, 90 miliar. Ada aja nanti Allah balas. Persoalannya lebih kepada kita yakin apa enggak bahwa perkara sepele yang kita kerjakan itu akan Allah ganti gitu. Perkara sepele ya, tapi kebaikan, bukan mayya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Keburukan sepele yang kau lakukan, yarahu, kamu akan melihat itu. Wa mayya'mal mithqala dzarratin khairan, dan barang siapa yang ya'mal mengerjakan dzarratin 1 biji dzarrah khairan, kebaikan, yarahu, dia pun akan merasakan kebaikan itu nanti tapi. Atau bisa sayarahu, dia akan merasakan itu, dia akan melihat itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, kamu zalim setiap hari kepada orang, bakal ngerasain dizalimi itu tuh, bakal rasain. Ya Abi berkali-kali bilang, mas-mas kalau lagi Abi lagi bicara, atau ada Mang Sirot bicara, atau ada orang bicara, kasih perhatian yang baik, liatin. Orang lagi ngaji tuh begitu adabnya, bukan ngaji tuh lengas, plengos, begini nggak fokus, jangan, liatin. Kenapa coba? Faedahnya, biar ketika kamu bicara orang pada merhati, ngerti kan? Semuanya akan dibalas, maksudnya gitu loh. Kebaikan yang kau kerjakan meskipun sedikit akan dibalas. Keburukan yang kamu kerjakan meskipun sedikit pun akan dibalas. Itu hukum-hukum alam namanya. Alamiah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang disebut pertama kali itu. Alamiah. Alamiah itu apa yang pernah kita kerjakan, nanti akan ada balasannya dari kerjaan tersebut. Itu alamiah. Nah kalau nggak percaya, coba aja. Setiap hari misalnya jam 7 sampai jam setengah 8, setengah jam. Kamu bolak-balik 7 kali, 1, 2, 3, 4.
nggak ada manfaatnya. Sampai 7 kali aja begitu kerjain. Nanti kamu akan merasakan ada efek dari manfaat itu ada. Entah itu tambah tinggi, entah itu tambah seger, entah itu tambah kuat, macam-macam lah. So, nggak usah mikirin ada manfaatnya, kerjain aja gitu. Kalau hal-hal yang tidak berguna lalu kita kerjakan, tapi ada manfaatnya sampai berguna, apalagi hal yang berguna. Secara akal ya, secara akal. Anak-anak sekelas kita jangan pernah berbicara tentang apa manfaatnya, apa untungnya, apa keunggulannya. Kamu kerjakan. Kayak bolak-balik dari Kaliwada Sekandang tuh abi apresiasi ketemu di jalan, lihat dari belakang di jalan tuh apresiasi. Cuman kadang-kadang kitanya yang halo capek deh. Duh, beli kiang. Aduh, males deh. Hadis yang ke-18, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah, bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Bertakwa kepada Allah. Takutlah terhadap firasatnya orang beriman, sebab dia melihat dengan cahaya Allah. Ittaqu da'watal mazlum wallahu a'lam.